Oke teman-teman, ini adalah episode pertama. Jadi insya Allah kalau teman-teman nonton video ini, kita insya Allah akan menamatkan gitu ya arti dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Dan insya Allah hari ini, di video kali ini aku bakalan ngebacain buat kalian. Kalian juga bisa sambil lihat di layar, bisa juga mungkin handphonenya ditaruh, tapi kalian tahu apa arti dari bacaan surah Al-Quran. Oke, kita mulai dari surah Al-Fatihah ya teman-teman ya. Ini ayat pertama, teman-teman bisa lihat. Ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kalau kita lihat ini di surah Al-Fatihah ini benar-benar ya, ini kita baca berapa kali ya dalam satu hari. Kita sholat 5 kali, kita selalu meminta petunjuk. Jadi ini sangat penting, teman-teman tuh harus tahu arti dari surah Al-Fatihah yang wajib kita baca. Karena kalau kita nggak baca surah Al-Fatihah, maka tidak sah sholat kita. Dan banyak orang juga berpendapat bahwa Al-Fatihah ini kita harus baca sesohih mungkin. Jadi ketika kita sholat, kita tuh nggak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil Arrahmanirrahim. Udah, jangan ditumak-ninain gitu ya, supaya kita tuh paham. Oh misalnya Allahu Akbar, udah kita Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita tahu artinya, maka dengan kita sholat, kita tuh bisa lihat, oh dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ihdinas siratal mustaqim, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus apa? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan yang mereka dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ini kita baca setiap hari teman-teman. Kalau kita nggak tahu artinya, maka kita sholatnya ya asal-asalan gitu ya. Jadi pentingnya teman-teman mengikuti episode kali ini. Insya Allah kita bisa menamati sampai surah An-Nas beserta artinya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di surah Al-Baqarah. Oke, ini adalah surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim ini gak diartiin ya. Ini zalikal kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dalam kurung Nabi Muhammad, dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi bisa kita lihat sampai ayat kelima Al-Baqarah, bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang beruntung ini adalah orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, dan ini nih yang paling susah nih, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka ya, yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi apa yang kita dapat teman-teman itu tuh bukan pure dari kita untuk kita gitu ya. Jadi itu adalah rezeki yang Allah kasih ke kita untuk kita salurkan kembali kepada orang. Dan ingat, orang yang berinfak itu tuh tidak mungkin miskin. Jadi teman-teman jangan takut ketika misalnya uangnya cuman sisa 100.000. Jangan infakin 1.000, jangan infakin 5.000. Kalau bisa infakin aja 50.000 gitu ya. Nanti insya Allah bakalan ganti. Karena kalau kita percaya dan yakin bahwa kita nggak akan miskin gitu ya karena menginfakkan sebagian harta kita, maka insya Allah udah gak bakalan miskin. Asal yakin aja. Itu yang perlu digarisbawahi adalah yakin ya teman-teman ya. Oke.
Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka, apakah engkau Nabi Muhammad beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi sampai pada derajat kufur itu tuh Allah udah sebutin di dalam Al-Baqarah ayat ke-6 bahwa mereka tuh sama aja gitu ya. Jadi mau dikasih nasihat ke, mau nggak dikasih nasihat ke, udah sama aja, mereka nggak bakalan beriman gitu ya. Dan Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat berat. Gila ya, di sini kita naudzubillah, Allah ketika kita sudah sampai tahapan kufur gitu ya, maka Allah akan mengunci hati dan pendengaran kita, dan penglihatan kita juga bakalan ditutup sama Allah, dan bagi mereka azab yang sangat berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan pada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang mukmin. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Ini yang paling sakit nih. Ketika kita ngebohongin orang, sebenarnya kita nggak ngebohongin orang, kita ngebohongin diri kita sendiri, karena orang itu udah tahu kalau kita tuh bohong gitu ya, apalagi sama Allah gitu ya. Mungkin kita sebagai manusia kita bilang, oh ini Allah nggak ngelihat kita, Allah nggak tahu kita kayak gini, padahal tanpa kita sadari ya kita tuh nipu, tapi nipu diri kita sendiri. Karena ketika kita berbuat kejahatan, maka yang susah itu bukan Allah melainkan diri kita sendiri gitu ya. Dan di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta ya. Ini pentingnya tidak boleh selalu berbohong ya teman-teman ya, karena ketika kita berbohong, kita dosa, maka Allah akan menambah penyakit itu dan Allah akan memberikan azab kepada kita ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di bumi, mereka malah menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Biasanya kan gitu ya, woi jangan ini loh, enggak, kita cuma mau buat baik di sini, padahal dia nipu dirinya sendiri nih, dia dosa sendiri nih gitu ya. Padahal mereka berbuat kerusakan di bumi dan Allah tahu mereka sedang melakukan perbuatan merusak bumi gitu ya. Dan ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tapi mereka nggak menyadari ya. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang-orang telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang picik akalnya itu beriman? Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang picik akalnya, tetapi mereka nggak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Akan tetapi apabila mereka menyendiri dengan setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya pengolok-ngolok orang yang beriman itu maksudnya ya. Dan mereka seperti kayak orang munafik gitu ya. Jadi ketika ada orang beriman bilang, oh ya kita ya biasalah, banyak lah di Konoha kayak gitu ya. Jadi pura-pura muslim KTP, padahal nanti mereka berkelompok lagi tuh sama orang-orang setan-setan mereka tetap melakukan dosa, misalnya minum khamar dan lain-lain, tapi mereka mengaku kalau diri mereka tuh muslim ya. Jadi mereka seperti buzzer lah ya, kayak buzzer umat Islam. Jadi seolah-olah dibilangnya, oh ya aku Islam, tapi paling benci sama orang Islam. Itu tuh, ini nih, hati-hati nih, Al-Baqarah ayat 14 ya. Dan Allah memperolok-olok dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Wah, ini kalau Allah udah membuat kita terombang-ambing dalam kesehatan, udah deh guys, aduh ya Allah, na'udzubillah ya. Jadi mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, dan mereka maka tidaklah beruntung perniagaannya, atau mereka berusaha ini ya, maksudnya kayak jual beli gitu, dan bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya. Ayat ke-17 dari Al-Baqarah, perumpamaan mereka ini seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinarinya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka itu tuli, bisu, lagi buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai berbagai kegelapan petir kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jari untuk menghindari suara petir itu karena takut mati.
Makanya kita di ayat 19 Al-Baqarah ini ketika ada petir ya atau kilat pada saat hujan itu tuh memang banyak orang yang takut ya. Jadi kayak refleks gitu, langsung tutup telinganya. Padahal itu nggak boleh ya teman-teman ya. Ketika ada petir atau kilat kegelapan, seusaha mungkin kita tidak menutup telinga kita. Jangan sampai kita termasuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 19 ini ya, menyumbat telinga-telinga dengan jari-jari suara petir karena takut mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jangan sampai kita seperti mereka ya. Jadi sebaiknya dihindari. Udah jangan ditutup-tutup gitu. Itu adalah bukti dari kekuasaannya Allah. Jadi jangan ditutup telinganya ya teman-teman ya. Dan ayat ke-20-nya, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Apabila gelap menerpa mereka, mereka berdiri tidak bergerak. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya teman-teman ya. Insyaallah next episode kita bakalan bahas lagi di surah, aku bakalan bacain lagi buat kalian di Al-Baqarah ayat ke-21 ya teman-teman ya. So jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya teman-teman gak ketinggalan ketika kita masuk ke episode kedua di surah Al-Baqarah ayat ke-21. Mungkin itu aja video aku kali ini teman-teman. Jangan lupa beribadah, jangan lupa sholat dengan tumak nina, dan see you in the next video guys. Bye bye.